Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di kelas Laravel Dasar untuk pemula bersama saya Muhammad Putragi. Di video sebelumnya kita sudah membuat halaman detail produknya dan kita menampilkan form yang berisi data-data dari produk yang kita pilih. Nah, di video kali ini kita akan membuat fungsi untuk memperbarui data atau mengubah data produk yang telah kita pilih tadi. Kita bisa masuk ke project-nya, kemudian kita coba jalankan terlebih dahulu dengan mengetikkan php artisan serve, dan jangan lupa juga untuk XMPP-nya, untuk Apache dan MySQL-nya teman-teman jalankan terlebih dahulu. PHP artisan serve, enter. Nah, kemudian di sini sudah jalan, bisa kita arahkan ke sini, kemudian untuk Windows bisa kontrol, kemudian klik. Nah, websitenya atau project kita akan langsung terbuka di browser. Untuk yang terakhir kali ketika kita mengklik salah satu produknya, maka akan tampil form seperti ini. Tetapi untuk handle ketika kita mengklik tombol suntingnya itu belum kita buat. Kalau kita lihat di sini, nah ini route-nya kita hapus dulu komennya karena tidak kita gunakan supaya lebih rapi aja. Kita ke resources, kemudian views, kemudian show.blade.php. Kalau kita lihat di formnya, action-nya itu mengarah kepada products.create. Nah, untuk form yang ini kan sebenarnya kita tidak mengarah kepada create ya, karena create kan untuk menambah. Sementara kita ingin memperbarui. Maka dari itu kita harus buat route baru gitu. Nah, di sini kita bikin route baru, namanya kita bikin route, kemudian metodenya. Nah, metodenya itu yang paling familiar itu ada get dan post. Get itu untuk menampilkan dan post itu untuk mengirim data. Tapi ada lagi metode yang lain seperti put dan delete. Put digunakan ketika kita ingin mengupdate atau memperbarui data, dan delete kita gunakan ketika kita ingin menghapus data. Dalam kasus ini karena kita ingin memperbarui datanya, maka kita menambahkan metode put. Kemudian untuk URL-nya itu bisa kita samakan dengan yang di atas, yaitu kita meminta ID dari produk. Karena kita ingin memperbarui salah satu datanya ya, maka kita perlu mengetahui produk mana yang ingin diupdate. Kemudian untuk controllernya bisa kita tuliskan produk controller, kemudian class, dan untuk functionnya bisa kita tambahkan nanti di produk controller dengan nama update, karena kita ingin mengupdate-nya. Untuk name-nya bisa kita tuliskan sebagai products.update. Kemudian kita save. Nah, setelah ini kita berpindah kepada controllernya di app, HTTP, controllers, kemudian product controller. Nah, yang paling terakhir kita membuat show. Ini saya hidden dulu. Kemudian di sini kita buat satu function baru, yaitu public function update. Nah, di dalam update ini, kita kan ingin menerima inputan data, karena kita mengirimkan data dari form ya. Nah, untuk mendapatkannya sama seperti create, kita bisa menuliskan request, $request. Nah, selain dari request, kita juga menerima produk ID yang kita kirimkan di sini untuk mencari datanya. Untuk mencari data produk mana yang ingin diupdate. Maka kita samakan juga seperti yang show, produk, kemudian kita kasih nama $product sesuai dengan parameter yang ada di route. Kemudian isinya itu kita tuliskan dulu step-stepnya. Yang pertama itu adalah kita validasi input. Validasi input yang dikirimkan oleh user. Kemudian setelah itu tervalidasi, maka kita akan mengecek apakah mengecek gambar ya. Mengecek gambar. Apakah gambarnya itu dikirimkan atau tidak. Kalau misalkan gambarnya tidak dikirimkan, maka kita pakai gambar yang sebelumnya saja. Tapi kalau misalkan gambarnya itu ada diupdate atau kita kirimkan, maka kita harus menghapus gambarnya yang sudah ada, gambar yang sebelumnya kita hapus, kemudian kita ganti atau kita upload gambar yang baru. Setelah melewati itu, maka baru kita memperbarui
memperbarui data produknya. Setelah kita memperbarui data produk, maka kita redirect ke halaman utama. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita buat di sini, maka kita bikin yang pertama itu validasi input, sama seperti create, itu bisa kita tuliskan $request. Kemudian untuk memvalidasi bisa validate. Nah, untuk yang berada di dalam sini bisa kita copy ya saja dari create ya, karena hampir sama. Ini di kurung sikunya semuanya, yang di dalam kurung biasa itu kita copy. Kemudian kita paste di validate ini. Nah, perbedaannya adalah di update ini untuk image itu tidak required. Dia tidak wajib diisi. Seperti itu. Dan ini kita hapus saja required-nya, dan image.required juga kita hapus. Sisanya masih sama. Kemudian di sini setelah ini saya memasukkan data-datanya, inputan itu di dalam $request, di dalam $data yang berisi semua dari request-nya dengan $request all. Kemudian kita cek gambarnya itu dengan cara if jika $request file dengan nama image itu ada. Jika kita mengirimkan image, berarti kan kita ingin memperbarui image-nya ya. Maka kita menghapus image atau gambar produk sebelumnya, foto produk sebelumnya. Caranya adalah dengan kita panggil storage yang ini, kemudian kita cek dulu di atas. Nah, ini use illuminate support facade storage ya. Kemudian _2 delete. Nah, di sini path-nya. Kalau kita lihat di storage, itu kan yang mau kita hapus itu ada di public. Jadi kita untuk storage ini dia langsung berada di folder app. Jadi untuk menghapusnya berarti kita harus masuk ke folder public, kemudian images, kemudian nama file gambarnya. Nah, karena di database kita itu bentuknya adalah images/nama gambarnya, maka di sini kita tuliskan dulu public, kemudian slash, kemudian kita gabungkan dengan titik dengan $product. $product ini diambil dari parameternya ya, yaitu produk yang kita pilih, image. Jadi foto produk yang saat ini kita hapus. Setelah produk yang saat ini kita hapus, maka kita bisa menuliskan lagi $data image-nya, yaitu adalah $request file image. Kemudian kita store atau kita simpan kita simpan file yang baru atau foto produk yang baru itu di public, kemudian di dalam folder images. Nah, ini sudah selesai, tetapi jika tidak ada gambar yang ingin kita kirimkan, berarti $data image-nya itu harusnya sama seperti data yang ada di database sekarang. Maka isinya adalah $product image. Nah, seperti ini. Setelah kita selesai mengecek gambarnya, maka kita memperbarui produknya dengan cara kita memperbarui produk yang sudah ada ya. Berarti $product yang kita pilih, kemudian panah, kita update. Nah, untuk atribut yang kita ingin update itu ada di $data. Bisa kita langsung masukkan saja $data. Titik koma. Kemudian setelah selesai, itu bisa kita redirect di route. Kita route ke products.index karena kita ingin kembali ke halaman utama. Ini kita save. Kemudian di resources, di show. Nah, di show ini tadi kan kita products.create ya. Nah, ini kita ganti menjadi product.update. Nah, karena products.update ini di route-nya ini memerlukan parameter. Dia memerlukan parameter, maka
Setelah products.update ini kita kasih koma, kemudian kita kirimkan ID dari produknya. Nah, itu bisa kita tuliskan dengan cara $product ID. Karena kita menerima $product ya, seperti ini. Ini kita save. Kemudian kita coba ya, kita coba ke browser. Nah, di sini kita reload terlebih dahulu. Di sini misalkan saya ingin mengganti harga produknya menjadi 300.000. Kemudian stok produknya saya ganti jadi 25. Dan ini saya ganti menjadi legacy headphone. Kita balik saja. Kemudian kita klik sunting produk. Nah, di sini akan tampil the post method is not supported for this route. Kalau kita lihat di sini itu metodenya post. Ya, makanya dia nggak bisa. Karena di route kita itu kita mendefinisikannya dia put. Gimana caranya? Kalau ini kita ganti, kalau kita lihat di sini ya, kemudian kita control space, dia cuma ada get atau post. Kalau kita cari put, dia nggak ada. Jadi di sini itu cuma ada 2. Maka ini kita tuliskan post saja. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengirimkan dengan metode put? Di bawah CSRF, itu bisa kita tambahkan add method, kemudian kita tuliskan put di sini. Ini kita save, kemudian kita kembali ke browser. Kita kembali ya, di sini kita reload dulu. Tadi kita mengganti ini menjadi Legacy Headphone Pro. Kemudian foto produknya tidak perlu kita ganti, misalkan ini menjadi 300.000, kemudian stoknya jadi 25. Nah, ini misalkan ya, kita ganti saja foto produknya untuk mendemokan kalau foto kita itu terganti ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada satu gambar. Harusnya nanti setelah diganti, gambar ini dihapus, kemudian diganti dengan gambar yang baru. Artinya cuma ada satu file gambar aja. Ini coba kita choose file. Nah, di sini misalkan saya mengirimkan foto sepatu ini. Kita open, kemudian kita sunting produk. Nah, di sini salah ya, these images doesn't have a configured driver. Nah, kalau kita lihat lagi mungkin ada salah di controllernya di bagian sini ya. Nah, kalau kita cek di create itu request file image store images public. Oh ya, ini jadi terbalik ya. Harusnya ini images kemudian public. Save. Ini kita reload saja, kita kirimkan ulang. Nah, ini sudah terganti ya. Ini juga namanya sudah terganti. Kemudian kita cek di storage, di project kita, apakah gambarnya itu terhapus. Ya, ini sudah terhapus dan kita ganti dengan yang baru. Ya, gambar sepatunya. Ya, mungkin untuk video kali ini, untuk update, saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan selamat malam semuanya.